Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya akan mengajak kita belajar tentang hari-hari raya menurut ketetapan Taurat. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, bukankah beberapa waktu yang lalu yang seperti ini pernah dibahas? Betul, beberapa pasal sebelumnya firman Tuhan juga mencatat tentang ketetapan Taurat berkenaan dengan hari raya yang mereka harus hormati, yang mana kepala keluarga mereka harus datang untuk mempersembahkan korban di hari raya itu. Dan di pasal yang ke-23 hal ini kembali diulangi lagi. Tentu ada hal yang penting kenapa sampai dicatat beberapa kali. Hal penting apa yang kita ketahui? Maka yang pertama yang saya sampaikan kepada Anda semuanya, hari raya ini untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel di waktu lalu. Jadi apa yang Tuhan nyatakan di waktu lalu, misalnya peringatan Paskah, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan ingin bahwa umat Israel selalu mengingat akan hal itu. Mengingat bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mengingat bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Mengingat bagaimana Tuhan juga memberkati mereka dengan hasil panen dan seterusnya. Maka kita jumpai peringatan hari raya ini. Tapi yang kedua, hal yang menarik juga yang saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya tentang peringatan hari raya ini adalah seperti ini. Hari raya biasanya ditujukan untuk mengingat hal yang pernah terjadi di waktu lampau. Misalnya peringatan Paskah untuk mengingat tentang bagaimana orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi ada juga peringatan daripada hari raya ini untuk menunjuk sesuatu tentang apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Sekali lagi, saya akan pelan-pelan. Mungkin Anda heran akan hal ini. Kalau kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia misalnya, itu berarti kita mengingat kembali tentang bagaimana Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45 mereka memproklamasikan kemerdekaannya. Kita mengingat akan hal itu. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan, maka kita juga mengingat bagaimana para pejuang mempertahankan tanah air Indonesia sedemikian rupa. Kita tahu akan hal itu. Demikian pula halnya dengan hari raya menurut ketetapan Taurat ini. Tapi sekali lagi ada hal yang menarik. Ternyata di dalam firman Tuhan ini, peringatan hari raya tidak hanya menunjuk pada peringatan yang terjadi di waktu lampau, tetapi juga kita harus mengerti bahwa ini merupakan bayang-bayang tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saya buktikan di dalam Kolose pasal yang kedua supaya Anda paham, ya, karena hal ini memang sulit untuk dipahami. Tapi dengan bantuan ayat-ayat ini, saya yakin kita semuanya bisa mengerti apa yang sedang kita pelajari. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Ini tulisan Paulus kepada jemaat Kolose. Saya bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Berarti hari raya, peringatan hari raya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Peringatan hari raya sebetulnya itu hanyalah bayangan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Contoh misalnya, hari raya Paskah, mereka memang memperingati tentang bagaimana Tuhan melepaskan dari perbudakan Mesir. Tapi sesungguhnya itu hanya bayangan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit untuk melepaskan kita semuanya dari perbudakan dosa. Bukankah itu artinya bayangan? Yang lalu merupakan bayangan daripada
perbudakan orang Israel di Mesir, dan yang terjadi adalah bahwa kita semuanya dilepaskan dari perbudakan dosa. Kemudian peringatan hari raya Pentakosta misalnya, mereka memperingati hari itu sebagai hari pengucapan syukur akan hasil panen. Tetapi di zaman perjanjian baru terjadi juga pada peringatan hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Anda bisa tangkap di sini. Ternyata Tuhan juga pakai peringatan hari raya untuk menyatakan sebuah hal yang sesungguhnya terjadi. Jadi hari raya itu bayangan dari apa yang akan terjadi di zaman perjanjian baru ini. Ibu bapak saudara semuanya, message atau pesan yang kita tangkap dari kebenaran ini adalah bahwa setiap hari raya sebetulnya Tuhan bekerja di dalamnya. Ada berkat yang luar biasa sebagaimana yang dinyatakan pada peringatan Paskah, peringatan Pentakosta, dan seterusnya. Maka kita yang memperingati hari raya keagamaan Kristen, maka kita juga harus punya iman yang sama. Setiap kali kita merayakan hari raya kita, mari kita memiliki iman bahwa Tuhan pasti menyatakan sesuatu dalam peringatan ini. Maka saya menghimbau kita semuanya, jangan sampai kita hanya fokus kepada gebyarnya acara sehingga kita lupa akan maknanya. Sebab yang terpenting sebetulnya bukan hari rayanya, tapi yang terpenting adalah makna apa yang terselip di dalam peringatan hari raya itu. Jangan sampai kita merayakan Paskah, tapi kita tidak mengerti bahwa Yesus mati buat kita. Jangan sampai kita merayakan Natal, gebyarnya luar biasa, mewahnya luar biasa, sukacitanya luar biasa, tapi kita tidak bisa menangkap makna Natal itu sendiri bagi kita. Saya berharap dari renungan hari ini kita semuanya mengerti ternyata peringatan hari raya itu menunjuk kepada hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang, hal yang penuh dengan berkat yang dinyatakan kepada umatnya. Tuhan memberkati.